Halo Bolo, bertemu dengan saya Krisam yang saat ini sedang berada di Depok. Saya akan berencana bertemu dengan teman-teman karawitan di GKJ Yeremia Depok. Dan sebentar kita akan berjumpa dengan mereka. Mereka akan berlatih pujian tentang rohani Kristen, dan tentunya itu menjadi berkat jika kita semua boleh melihat dan merasakan nyanyian-nyanyian itu. Mari, Bolo, kita bisa berjumpa dengan mereka. Kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan Tuhan memberkati kita. Go! Kita datang bersyukur menyambut hari yang mulia, dengan hati yang gembira menyiapkan pujian. Menabuh gamelan tersenyum lebar, ketukan jatuh teratur, penggerong mengangkat suara memuliakan nama Tuhan.
Selamat malam Sugeng Dalu, Bolo. Saya bersama dengan teman-teman karawitan di GKJ Yeremia Depok saat ini yang juga tadi berlatih, dan puji Tuhan semuanya sukses berlatihnya, dan kami mendengar juga bagus gitu ya. Itu semua karena teman-teman giat berlatih. Dan untuk ini saya akan ngobrol dengan teman-teman karawitan di sini, dan saya perkenalkan, monggo Pak, Bapak Sigit, ini Bapak Sigit. Monggo Pak. J, nama saya Sigit Sukmono. J. Dengan Ibu Puji. Nama saya Puji Ningtyas. Ya. Dan generasi muda kita Mbak Vira. Nama saya Daniela Safira Sudira. Ya, ya. Terima kasih. Saya akan bercakap mengenai karawitan ini. Pertama adalah saya ingin tahu apakah karawitan GKJ Yeremia itu punya nama. Dan kapan karawitan ini mulai aktif gitu. Monggo Pak. Bude Puji aja ya. Saya mau matur bahwa karawitan GKJ Yeremia itu ada namanya Adyo Wiromo. Adyo itu artinya indah atau adi, Wiromo itu irama. Irama yang indah. Irama yang indah, maksudnya. Maksudnya. Maksudnya begitu. Yeah. Nah, karawitan kami ini sebetulnya sudah ada sejak lama, tapi memang gamelan ini pindah-pindah. Pernah di Lenteng Agung, pernah juga di Sawangan, pernah juga di Gudang. Nah, beberapa tahun gamelan ini terbengkalai di Gudang. Nah, karena saya ini pecinta gamelan, kebetulan waktu itu saya masih jadi majelis, dan pada rapat majelis itu selalu ditanyakan oleh yang memberi gamelan ini. gitu. Karena gamelan ini adalah peparing atau Pemberian ya. pemberian dari asistennya Bapak Tri Sutrisno. Jadi gamelan ini sebetulnya diperuntukkan untuk transmigran, tapi kebetulan gamelan ini memang lebih. Kemudian diberikan kepada GKJ Yeremia. Sebetulnya diberikan pada Bapak Sukardi namanya, yang kebetulan juga warga jemaah di GKJ Yeremia ini. Nah, kemudian setelah kami rapat majelis, karena ditanyakan terus sama yang memberi itu Bapak Sukardi, kalau gamelan itu nggak dipakai akan diambil diberikan pada gereja yang membutuhkan. Nah, setelah begitu kami terus tergerak hati kami, karena kenapa diberi kok nggak diopeni gitu. Akhirnya kami setuju gamelan kita ambil dari Gudang, dan memang sudah banyak yang rusak, terutama rancaannya Pak. Rancaan itu yang kayu, kayunya itu namanya rancaan. Dan juga riciannya juga sudah banyak juga yang rusak. Nah, kami betulkan, dan beberapa yang kurang kami tambahkan. Kami membuat lagi baru, kami pesan di Solo. Di kandang sapi kalau nggak salah waktu itu. Beberapa balungan, ada demung, ada saron, ada peking, kami juga ada gong, itu kami pesan kembali. Itu tahun berapa Bu kira-kira ya? Tahun berapa kita jadi Mas? 16 ya, 2016. 2016 mulai aktif. 2016 itu baru mulai, baru mulai sebelumnya dibenahi. juga ada kegiatan ini nggih. Ya itu pindah-pindah tapi nggak jalan. Jadi gitu. sebelum saya jadi tua-tuanya karawitan ini, itu nggak jalan. Sudah manggil pelatih tapi nggak jalan. Yang pelatih beneran nggak jalan gitu. Pindah-pindah. Nah, terus saya coba-cobalah, meskipun saya ini sebetulnya bukan pelatih, saya memang juga nggak bisa. Cuman ya udah seneng aja. Terus berani kita bareng-bareng latihan, kemudian ya jadilah. Waktu itu pertama ada ulang tahun Adi Yuswo, bulan Februari, tanggal 14 Februari. Pertama kali kami membunyikan gamelan ini secara langsung. Ulang tahun Adi Yuswo yang pertama. Yang pertama waktu itu dengan lagunya masih lagu lancaran Suwe Ora Jamu, lancaran
Kebo Giro lancaran gitu Pak. Nggih. 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 Untuk anggotanya Pak, Bu, bahwa anggota dari Karawitan ini saat ini saya lihat ada Mbak Vira tuh yang berarti yang muda ya. Nah, banyak nggak dari lintas generasi gitu? Monggo. Waktu itu sekolah minggu pernah Oh. tampil, sekolah minggu pernah tampil dan sekolah minggu itu malah lebih cepat, Anak-anak tanggap, lebih tanggap, gampang lebih nangkep cepat irama. si anak sekolah minggu. Dan waktu itu karena COVID itu, Pak, jadi COVID ini belum mulai lagi. Padahal pemuda ingin juga Iya, iya. latihan gitu. Iya, iya, Dan iya. nanti kami usahakan
kami sih siap melatih gitu. Ya, ya apalagi Bu Puji itu saya melihat bisa mengaranseir lagu-lagunya gitu kan, itu merupakan anugerah Tuhan yang Amin, tentunya ye. tidak semua gereja punya itu gitu ya. Ya, puji Tuhan. Dan karawitan di sini kegiatannya selain mungkin nggak tahu saya apakah pernah mengiringi lagu ibadah lah seluruhnya dalam ibadah atau hanya sebagian-sebagian atau bagaimana Bu? Kami bukan pernah lagi Pak sering mengiringi ibadah full. Oh. Nggih, bahasa Jawa pakai gamelan. Oh gitu ya. Full nggih. Terus event-event khusus. Nggih. Event-event khusus perayaan gitu ya Bu. Iya, Ya. lajeng pengantin. Nggih. Pengantin juga, pemberkatan dan ibadah Jawa khusus di sini kan tiap bulan satu kali ibadah bahasa Iya, Jawa bahasa itu. Jawa. Kalau ada tamu dari luar, pendeta dari luar, kami pakai gamelan full Pak. Nggih, nggih. Gamelan nggih. Nggih. Dari kemajelisan mungkin apa yang bisa disampaikan? Mungkin dukungannya atau bagaimana Pak? Monggo pakai. Iya, terima kasih. Dari kemajelisan sebenarnya sudah ada bidang yang membawai, yaitu ada bidang kesenian dan olahraga. Oh, nggih. Lah, dari bidang kesenian olahraga ini ada pembinanya, majelis pembinanya. Nah, nanti komunikasi dari pihak grup kerawitan ke komisi kesenian dan nanti dilanjutkan ke majelis pembina dari komisi kesenian. Ada hal, ada sesuatu, ada kegiatan ataupun ada rencana kemana. Seperti beberapa tahun yang lalu kan ada rencana ikut festival ya Bude ya. Iya. Ada festival kita sudah beberapa kali, dua kali. 2023 Waktu ikut di nggak? Nehemia dan di Pondok Gede ya Bude ya. Pondok Gede. Ebenezer. Ah. Oh, Ebenezer yang 2023 nggih. Iya, 2024 kemudian di apa Pondok ya? Gede kita pernah ke sana. Lah, di event-event itulah kami Kenanyang School pernah juga. kita diundang Pak di Nangyang School sekolahan Singapura ya Bro ya. Singapura. Yang ada di Serpong. Beliau pengen ada kegiatan untuk anak-anak sekolah atau murid-murid di sana untuk memperkenalkan budaya lokal. Salah satunya gamelan yang dipakai untuk kerawitan. Lah anak-anak ini kita latih, kita coba untuk bersama-sama lagu yang sederhana, Sesuai Rajamu ya Bri. Waktu itu kita belajar ke sana. Gamelan kita bawa ke sana Pak. Oh, Jadi iya. kita transportasi gamelan, terus berlatih di sana, terus pulang. Itu yang bisa yang pernah dilakukan oleh grup kerawitan dari GKJ Rimia ini. Nah, untuk sekarang ini anggotanya berapa Bu? Anggota karawitan? Yang maksudnya yang 21. berapa? 23 ya. 23 yang aktif ini 20 21. 21. Termasuk dengan apa? Penggerong. Penggerong. Iya. Oh, Ah, iya, iya. iya, iya. Jadi penabuh itu rutin berapa? 13. 13 penabuh, kemudian ada penggerong dari apa itu. Kami bersyukur Pak, ada generasi muda, ada ibu-ibu dari Batak malah. Oh, Dari iya. warga gereja yang dari Batak ikut berpartisipasi di ini dia lebih senang gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. kadang beliau Silvi ini loh saya Batak latihan kerawitan. Dalam waktu dekat rencananya apa Bu? Mempersiapkan apa Bu? Hari besar. Belum ada? Agustus mungkin. Kemarin kalau kemarin bulan undo-undo itu pakai gamelan juga. Oh yang waktu judul. Iya, undo-undo Iya, kemarin. iya. Itu pakai ngiringi tarian. Iya, iya, iya. Iya, ngiringi tarian juga. Nah, mungkin Undo-undo bulan ulang tahun Agustus- gereja. Ya, ulang tahun Undo-undo. Undo gereja. ulang tahun gereja kita ada event Ulang tahun gerejanya kapan? 4 Juni. 4 4 Juni. Oh, 4 Juni iya. ada ibadah ulang tahun sekalian, terus kita mengiringi untuk prosesi dengan tarian untuk prosesi majelis memasuki ruang ibadah. Saya ingin tahu dari generasi muda. Kira-kira kenapa kok tertarik bermain gamelan? Oke. Ikut tertariknya sih saya sebelumnya itu pernah menari. Oh, menari. Iya, karena dulu saya hobinya menari dan kebetulan juga tidak asing juga sama iringan gamelan. Iya. Nah jadinya selain menari, kayaknya kurang kalau misalkan saya nggak bisa untuk bisa Main menabuh gamelan, ke iya. gamelan.
Jadi saya tuh sebenarnya juga udah menunggu kesempatan kapan ya saya bisa punya kesempatan main gamelan gitu. Terus pertama kalinya saya ikut itu ketika festival Gending ya Eyang ya. Gending. Nah, itu saya diajak sama Eyang gitu. Ayo Yang Vira. terakhir? Iya, yang terakhir Di kemarin. Ebenezer ya berarti ya? Iya, Ebenezer itu. Nah, di situ saya pertama kali megang saron. Hah? Terus ya seperti biasa karena saya punya Musikal ya? kerinduan, bukan musik sih ya, musik, terus ketukan juga mungkin jadi mempermudah saya untuk mempelajari. Menyesuaikannya gampang. Menyesuaikannya mudah, Iya, ya, betul. jadinya ya kenapa tidak gitu, jadinya saya ada kerinduan juga buat melestarikan juga kan ya, karena generasi muda mungkin ingin juga tapi aksesnya mungkin bingung kemana. Nah mungkin ini jadi salah satu jalan sambil istilahnya karena di dalam gereja nyanyi lagu gereja, belajar lagu gereja dalam gending juga, tapi juga sambil ikut melestarikan budaya Jawa seperti itu. Ya. Jadinya saya sangat Yang anggota mudanya berapa Pak? Nah, selain Mbak Vira ada lagi? Ada, cuman belajar, kerja. Oh, Ah, kerja. Iya. Waktu di Ebenezer itu banyak pemudanya. Oh. Iya. Waktu ikut Di festival Ebenezer. itu. Iya. Oh, iya. Banyak pemudanya dan itu latihan hanya sebulan. Hanya sebulan. Jadi kami itu tampil ya udah tampil karena seneng aja ikut. Hanya sebulan. Kebetulan yang senior kemarin pada pulang kampung, pada di Ya, kampung, ada sini acara. kita bisa dan bisa merangkul dengan Iya. yang junior mau akhirnya jadilah. Berarti bisa lanjut tuh. Berarti bisa lanjut ya? Ya bisa aja, Iya. belum ada kesempatan. Puji Tuhan. Para bolo di sini ternyata banyak anak-anak muda yang juga bermain gamelan. Nah, rupanya gamelan itu bukan milik generasi sepuh, tapi pemuda juga tertarik ya. Monggo nanti para bolo bisa kalau ada gamelan bisa ikut latihan seperti itu supaya bisa juga mengiringi pujian ataupun bermain agar supaya rasa sukacitanya tetap ya gitu. Oke.
Bapak dan Ibu sekalian, Pak Sigit, Bu Puji dan Mbak Fira, ada pesan-pesan nggak kepada teman-teman di sana yang berkaitan dengan mungkin di gereja yang ingin sebenarnya sekarang belum ada tapi ingin punya gamelan atau bisa bermain gamelan? Monggo dari Pak Puji itu. Ya, buat saudara-saudaraku yang di sana yang dengan kondisi situasi mungkin gereja atau tempat atau komunitas itu belum ada perangkat gamelan, mungkin kalau dekat dengan Depok bisa bergabung dengan kami, bisa berlatih di sini bersama-sama. Kita semua berlatih, Mas. Jadi kami Bolo. Jadi kita semua bukan guru, bukan pemain yang profesional atau apapun. Kita semua berlatih. Kita masih pengen belajar untuk itu, sehingga buat teman-teman di sana silakan menghubungi kami dari gereja atau grup kerawitan ini untuk bisa bersama-sama berlatih. Dan khususnya buat generasi muda ya, generasi muda seperti tadi disampaikan bahwa gamelan ini bukan untuk kalangan sepuh atau artis sepuh atau orang yang lebih senior, tetapi kita perkenalkan dari sejak dini dari anak-anak kita, anak kecil kita supaya mengenal. Nanti kalau tidak mengenal, tahu-tahu dibajak orang luar, taunya lah itu gamelan kan punya kita, kok diakuin oleh orang lain. Yuk bersama-sama belajar sama kita. Ya, Bu Puji, monggo. Harapan saya supaya tidak hanya kaum Adiuswo saja yang mengikuti gamelan, karena saya ini di mana-mana tertua, Pak. Saya ikut paduan suara, saya tertua. saya ikut gamelan, saya tertua. Udah senior Ibu. Iya, senior segala-galanya. Saya ikut tarian, saya paling tua. Tapi semangat saya muda. Oh, jadi saya, karena saya juga kemana-mana tuh sendiri, naik motor kemana-mana sendiri, Pak. Jadi Nelly katanya. Jadi saya juga menghimbau untuk yang lebih muda dari saya, terutama untuk kaum muda, nanti Fira yang akan menyampaikan, ayo lestarikan budaya Jawa ini. Tidak hanya karawitan Jawa untuk gereja, tapi juga untuk umum. Artinya kita kalau dipanggil untuk bukan ibadah, kita siap. Lagu-lagu yang karawitan yang duniawi. Yang rohani pun kita juga bisa. Gitu. Ya demikian ya pesan saya. Mbak Fira, monggo. Ajak teman-temannya di sana. Pesan saya untuk generasi muda, mungkin memang khususnya ya, karena kalangan Gen Z saya sudah memasuki masa-masa mungkin bekerja atau masih sibuk dalam karirnya. Penting juga adanya istilahnya refreshing gitu ya. Bisa jadi gending ini menjadi jalan utama seperti dulu sekolah ekstrakurikulernya setelah bekerja, setelah lelah dari aktivitasnya. Nah ini bisa menjadi jalan keluar juga, dan sangat saya harapkan juga supaya generasi muda bisa terus mengingat bahwa kita masih punya budaya yang perlu dilestarikan, dan juga sangat penting untuk jangan sampai hilang seperti kata Pak De Sigit. Jadinya sangat diharapkan untuk generasi muda juga bisa ikut melestarikan dan selalu istilahnya ada regenerasi terhadap pemain-pemain gending seperti itu, dan selalu ada terus. Terima kasih. Ya, terima kasih. Satu lagi Bu, untuk Ibu Puji. Bu Puji kan sering mengaransir lagu-lagu dari lagu-lagu kidung itu kemudian jadi gamelan. Tipsnya gimana sih supaya itu? Mungkin teman-teman di sana sedikit tips dari Ibu untuk bisa merubah lagu pujian dari kidung jemaat bisa menjadi diiringi gending, itu apa? Jadi notasinya itu kalau gamelan itu kan pentatonis. Nah kalau yang solmisasi itu kan diatonis. Nah patokannya itu kalau gamelan itu ada nada tinggi, ada nada rendah. Itu kalau rendah itu
songo, nyongo ya. Selendro songo itu rendah. Terus kalau yang tinggi itu manyuro gitu. Ada pelok barang itu bisa dirubah. Kalau pelok barang itu pakai 7. Ada 7-nya, ada 4-nya. Tapi kalau yang selendro itu tanpa 7, tanpa 4. Nah itu jadi kita juga harus melihat, oh ini gending ini bukan, kalau dipelokkan nggak cocok, nggak bisa, bisanya yang untuk selendro. Makanya saya pulang itu bawa ini saron supaya saya bisa itu main gitu ya. Jadi ini kemarin saya juga ngubah, sebetulnya saya ngubah juga yang pangeran itu gubahan saya. Nah itu mo itu sama dengan mi. Mo itu ini kebetulan. Mo sama dengan mie ya. Tapi nggak tentu kadang-kadang nggak bisa tentu. Karena ini saya pelok barang kan. Iya. Jadi pelok barang. Bisa pelok barang, bisa pelok bem. Bisa gitu. Ya, ini sedikit gitu. Sedikit kunci ya, sedikit kunci. Mungkin banyak hal sebenarnya yang tentang rasa, tentang itu bagaimana kalau rasa itu lagu ini rasanya begini, nggak mungkin kesini gitu, nggak mungkin lancaran atau nggak mungkin kan seperti itu ya Bu. Soalnya nggak cocok Pak kalau umpamanya, oh ini kok sebetulnya selendro tapi saya ke sepelokan, nggak cocok juga. Ini nggak enak ya Bu. Nggak pas Ini ada kebetulan saron yang saya ubah, ada saya tulisin itu, bisa dipersani nantinya Pak. Saronnya saya ubah. Iya, matur suwun Bu, walaupun sedikit tapi ini pengetahuan. Pengetahuan bagi kita dari Ibu Puji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para bolo yang saat ini mungkin sedang mengaransir lagu diatonis menjadi pentatonis ya Bu. Dan banyak hal sebenarnya yang perlu kita siapkan agar teman-teman yang punya gamelan juga siap untuk memuji Tuhan, kidung jemaatnya bisa diiringi gamelan, juga mungkin nyanyian kidung pelengkap kidung jemaat bisa juga, walaupun Indonesia tapi bisa menjadi gamelan. Tapi kunci-kunci itulah yang memang perlu kita pelajari gitu Bu ya, agar supaya nggak sembarangan tapi cocok dan enak gitu ya. Terima kasih Pak Sigit, Bu Puji dan Mbak Vira untuk ngobrolnya kita, gabungkan dengan tadi pujian-pujian atau gending-gending yang tadi kami rekam para bolo. Terima kasih untuk para bolo bisa bersama kami dalam obrolan walaupun waktunya singkat, tetapi mudah-mudahan ini bermanfaat agar para bolo juga bisa mendengarkan dan menjadi berkat bagi para bolo. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.